Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika. Sejarah matematika. Menurut bahasa Latin, mathemata, sesuatu yang dipelajari. Dalam bahasa Belanda, yaitu wiskunde, ilmu pasti. James, tahun 1976. Matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasi dari simbol dan padat, lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarnya. Ada beberapa karakteristik matematika antara lain, objek yang dipelajari abstrak. Sebagian besar yang dipelajari dalam matematika adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada ataupun merupakan hasil pemikiran otak manusia. Kebenarannya berdasarkan logika. Kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika atau bukan empiris. Artinya, kebenarannya tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika atau biologi. Contohnya, nilai akar min 2 tidak dapat dibuktikan dengan kalkulator, tetapi secara logika ada jawabannya, sehingga bilangan tersebut dinamakan bilangan imajiner, hayal. 3. Pembelajaran secara bertingkat dan kontinu. Banyak kegunaan kebenaran berdasarkan logika, antara lain, contohnya, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 4. Ada ketertarikan antara materi yang satu dengan yang lainnya. Materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. 5. Menggunakan bahasa simbol. Dalam matematika, penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Misalnya, penjumlahan menggunakan simbol plus, sehingga tidak terjadi dualisme jawaban. Diaplikasikan di bidang ilmu lain. Materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Misalnya, materi fungsi digunakan dalam ilmu ekonomi untuk mempelajari fungsi pengertian dan fungsi penawaran. Matematika dibedakan menjadi dua, yaitu matematisasi vertikal dimulai dari soal-soal kontekstual, tetapi dalam jangka panjang dapat disusun prosedur tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal-soal sejenis secara langsung tanpa bantuan konteks. Matematisasi horizontal dimulai dari soal-soal kontekstual, mencoba menguraikan dengan bahasa dan simbol yang dibuat sendiri, kemudian menyelesaikan soal tersebut. Beberapa manfaat yang kamu dapat kalau kamu belajar matematika. 1. Cara berpikir matematika itu sistematis melalui urutan-urutan yang teratur dan tertentu. Dengan belajar matematika, otak kita terbiasa untuk memecahkan masalah secara sistematis, sehingga bila diterapkan dalam kehidupan nyata, kita bisa menyelesaikan setiap masalah dengan lebih mudah. 2. Cara berpikir matematika itu secara deduktif, kesimpulan ditarik dari hal-hal yang bersifat umum, bukan dari hal-hal yang bersifat khusus, sehingga kita menjadi terhindar dengan cara berpikir melakukan kesimpulan secara kebetulan. 3. Belajar matematika melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Masih ingatkah saat mengerjakan soal-soal matematika, kita harus memperhatikan benar berapa angkanya, berapa dikit nol di belakang koma, bagaimana grafiknya, bagaimana dengan titik potongnya, dan lain sebagainya. 4. Belajar matematika juga mengajarkan kita menjadi orang sabar dalam menghadapi semua hal dalam hidup ini. Saat kita mengajarkan soal dalam matematika, yang penyelesaiannya sangat panjang dan rumit, tentu kita harus bersabar dan tidak cepat putus asa. 5. Yang tidak akan pentingnya, sebenarnya banyak kok penerapan matematika dalam kehidupan nyata. Tentunya dalam dunia ini, menghitung uang, laba, dan rugi, masalah pemasaran barang, dalam teknik, bahkan hampir semua ilmu di dunia ini menyentuh yang namanya matematika. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.